kembali lagi di Jelajah Daerah Len. Tadi saya sudah melihat 2 ruangan yang ada di Museum Akmil ini. Sekarang saatnya kita lanjut ke ruangan berikutnya ya Len. Ruangan Akabri. With my pencil turning moments into life. Memasuki ruang pameran ini Len, terasa seperti kembali ke era tahun 70-an. Jadi eranya produser saya Len. Khususnya bagi para alumni Akabri pada masa itu ya. Bukan pada zaman sekarang. Ya, karena koleksi yang dipamerkan di ruangan ini dapat mengingatkan kembali kenangan pada waktu pendidikan. Ya, jadi kenangan pada waktu pendidikan gak apa-apa diingat-ingat kalian. Jadi salah satu koleksi yang menonjol di ruangan ini adalah pakaian taruna pemukul bass drum dengan aksesoris kepala macan asli Len. Coba bayangkan Len, kepala macan asli loh. Selain itu juga ada pakaian mayoret serta stickmaster dalam memimpin drum band Taruna Canka Lokananta. Ruangan selanjutnya Len, yaitu ruang Akmil atau ruang Akademi Militer. Ada seekor macan besar yang sudah dikeringkan. Dan usut punya usut ya Len, macan ini merupakan sumbangan dari Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno. Namun sesungguhnya Len, macan tersebut merupakan simbol yang melambangkan ketangguhan, keuletan dan ketangkasan serta sifat pantang menyerah yang harus melekat pada diri taruna. Biar kayak macan gitu Len. Dan di ruang ini juga dipamerkan perlengkapan perorangan taruna seperti pakaian dinas beserta atributnya sampai dengan pakaian olahraga. Di samping itu juga dipasang alat-alat satri semacam tempat tidur, meja belajar, dan peralatan makan. Pokoknya di sini komplit banget deh Len. Untuk melengkapi pemahaman mengenai Akademi Militer, maka di ruangan ini terdapat foto-foto kegiatan taruna, mulai datang sebagai calon taruna sampai dengan perwira. Pokoknya di sini tuh komplit deh Len. Nah, untuk melengkapi pemahaman mengenai Akademi Militer, maka di ruangan ini terdapat foto-foto kegiatan taruna, mulai datang sebagai calon taruna sampai dengan perwira. Bentar, fotoku kok gak ada ya? Oh iya, baru sadar kalau gue bukan taruna. Di Museum Akmil ini Len, juga terdapat ruang senjata. Tapi sayang Len, ruang ini tertutup untuk wisatawan demi menjaga rahasia senjata negara Indonesia ini Len. Tapi gak usah khawatir Len, karena di belakang Museum Akmil ini terdapat Taman Meriam yang bisa digunakan untuk beristirahat setelah kita mengelilingi Museum Akmil ini. Di Taman Meriam ini terdapat sebuah helikopter yang dikelilingi oleh pohon-pohon langka. Mantep bener kan Len?
kayaknya saya sudah puas jalan-jalan di Museum Akmil ini, Len. Kalau gitu, kita lanjut jalan lagi yuk. Nah, Len, saya sudah sampai di depan Museum Jenderal Sudirman. Gak nyangka ya kalau di kota Magelang ini terdapat Museum Jenderal Sudirman. Museum ini merupakan sebuah gedung yang pernah ditempati oleh almarhum Jenderal Sudirman sampai wafat. Museum ini terletak di Jalan Ade Irma Suryani C7 Badaan dan memiliki luas 400 meter persegi dengan jarak 1 km ke arah utara dari pusat kota Magelang. Dekat kan? Jadi nggak usah bingung-bingung mencari Museum Jenderal Sudirman ini, Len. Bangunan yang berdiri sekitar tahun 1930 tersebut memiliki beberapa keunikan khas. Di antaranya adalah merupakan tempat wafatnya Jenderal Sudirman, terdapat perlengkapan rumah tangga keluarga Jenderal Sudirman, meja tempat pensucian jenazah, tempat tidur Jenderal Sudirman, foto-foto dari Jenderal Sudirman. Yah, anything all about Jenderal Sudirman ada di sinilah ya. Tapi Len, jika kalian main ke sini, di depan Museum Jenderal Sudirman ini terdapat patung replika wajah dari Jenderal Sudirman itu sendiri. Jadi, kalau kalian gak pengen kesasar, cari aja patung itu, Len. Jadi sejarah mengenai museum ini atau bangunan ini dulunya merupakan bekas rumah dinas militer Belanda yang dibangun sekitar tahun 1930. Kemudian pada saat terjadinya agresi militer Belanda kedua 19 Desember 1948, bangunan ini dikosongkan karena pada saat itu tentara Belanda menyerang atau mengambil alih kota Yogyakarta, tepatnya di Lapang Maguwarjo. Pada saat itu rumah ini diambil alih digunakan sebagai bara atau asrama para TKR dulu. Kemudian pada saat agresi tersebut, beliau pada saat itu sedang melaksanakan yang namanya perang gerilya. Di perang gerilya itu perang secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat itu beliau mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis, maka harus menggunakan kendaraan yang namanya tandu. Kemudian beliau berangkat dari Yogyakarta, dari Bintaran ataupun rumah dinasnya, kemudian sampai di Pacitan, Jawa Timur ataupun tempat persembunyiannya selama kurang lebih 3 bulan. Nah, pada saat setelah selesai perang gerilya atau agresi militer Belanda kedua, beliau pulang kembali ke Yogyakarta dalam keadaan sakit parah. Jadi paru-parunya hanya tinggal sebelah pada saat itu. Kemudian beliau kembali menginap atau dirawat di Rumah Sakit Panti Rapeh. Namun pada saat itu meskipun sudah ada yang namanya perjanjian Roemer-Royan, namun Belanda belum bisa mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Pak Sudirman diusulkan agar dipindah atau dirawat jalan ke tempat yang lebih aman. Maka dipilihlah asrama atau barak militer ini yang berada di kota Magelang ini. Kemudian ada beberapa benda ataupun koleksi yang asli maupun replika di museum ini. Yang pertama merupakan meja kursi tamu yang pernah dipergunakan oleh Pak Sudirman juga pada saat tinggal di sini. Untuk kemudian yang kedua merupakan replika tandu yang dipergunakan pada saat bergerilya dari Jogja sampai Pacitan, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga meja kursi tamu itu asli, meja kursi makan asli pernah dipergunakan oleh keluarganya pada saat bersanggah di rumah ini. Kemudian yang terakhir karena beliau meninggal di sini, jadi jenazahnya karena Muslim disucikan atau dimandikan di rumah ini juga menggunakan meja pencucian jenazah yang sekarang masih ada di museum ini.
Bentar Len, menurut cerita turun-temurun yang tersiar, bangunan ini mulai berdiri sejak tahun 1930. Bangunannya terdiri dari rumah utama ditambah dengan ruang-ruang penunjang yang berada tepat di belakang rumah utama. Maklum saja Len, rumah ini dulunya sekaligus dijadikan markas bagi tentara Republik Indonesia yang berjuang menuju kemerdekaan. Setelah itu, pada deretan kamar di bagian belakang, dahulunya merupakan kamar dari pejuang-pejuang Indonesia yang salah satunya adalah Supardjo Rustam. Gak tahu ini siapa. Saya juga nggak tahu sih. Tapi menurut skrip yang saya baca, dia adalah Ajudan Jenderal Sudirman. Sekarang udah tahu dong ya. Nah, selain itu ada kamar mandi dan dapur. Dan beberapa kamar lainnya difungsikan sebagai perpustakaan dan ruang tamu. Nah, seperti yang saya lihat tadi Len, bangunan-bangunan yang dahulunya berupa perpustakaan, wisma tamu, dan kamar mandi masih difungsikan sampai saat ini dan menjadi fasilitas bagi pengunjung Museum Sudirman ini Len. Mantap bener kan Len? Gak nyesel deh main ke Museum Sudirman. Nah, gimana Len? Isi sejarah dari Museum Jenderal Sudirman ini mantap kan? Jadi gak sabar ya, apalagi yang ada di kota Magelang ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya Len, tetap di Jelajah Daerah Len.